Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat selalu sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dari jarak jauh ya. Oke, baiklah anak, hari ini kita belajar fisika. Materi yang ibu akan sampaikan adalah tentang penguaian. Jadi, kalau kemarin suhu itu erat kaitannya dengan yang namanya penguaian ya. Sekarang kita tahu dulu apa itu penguaian. Jadi, penguaian itu ini konsepnya bertambahnya ukuran, ada kata nama penguaian, bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Nah, makanya itu tadi penguaian itu ada hubungannya dengan suhu. Nah, kalau suhu kemarin kan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, penguaian itu bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat tersebut, itu yang dinamakan penguaian. Jadi bertambahnya ukuran suatu benda. Nah, penguaian itu dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya. Oke, penguaian itu mau dikatakan dia terjadi penguaian, maka dia harus ada 3 faktor ini: ukuran awal, kenaikan zat, sama jenis zat. Itu faktor yang mempengaruhi penguaian. Terus penguaian zat padat, kita bahas dulu. Penguaian zat padat itu penguaian yang terjadi pada benda sebenarnya terjadi pada seluruh bagian benda tersebut. Jadi penguaian itu terjadi, penguaian zat padat itu ya terjadi pada benda. Penguaiannya itu tuh seluruhnya yang mengalami penguaian pada bagian benda itu. Nah, apa saja kalau pada penguaian zat padat itu, maka dia mengalami 3 penguaian: penguaian panjang, penguaian luas, dan penguaian volume. Jadi ada 3 ya, nih, panjang, luas, dan volume. Itu terjadi kalau pada penguaian zat padat. Sekarang kita bahas dulu, nih lihat ya, penguaian pada zat padat. Penguaian tadi ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau pada zat padat, dia mengalami 3 kali penguaian. Ada penguaian panjang, penguaian luas, dan penguaian volume. Jadi bisa mengalami ini. Tapi kalau pada penguaian zat cair, dia hanya mengalami penguaian volume. Sama penguaian pada gas, dia hanya mengalami penguaian volume. Ingat, penguaian tadi bertambahnya ukuran ya. Sekarang kita bahas dulu penguaian panjang. Namanya penguaian panjang berarti yang bertambah adalah ukuran panjangnya. Karena apa? Karena dia menerima kalor. Itu namanya penguaian panjang. Dalam penguaian panjang itu juga dipengaruhi dengan faktor, ada 3 faktor. Pertama, panjang awal. Panjang awal itu mula-mula ya. Terus perubahan suhu delta T, koefisien panjang bahan. Nah, namanya alfa, koefisien mulai panjang ya. Oke. Nah, dalam penguaian panjang, koefisien mulai panjang itu dipengaruhi oleh jenis bahan. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki suatu benda mengalami penguaian panjang ini namanya Motion Group. Nanti di buku paket kalian diingat lagi ya, dilihat lagi dari buku paket. Jadi misalnya ini tadinya besi, atau boleh baja atau besi dipanaskan. Sebelum dipanaskan, ini posisi awalnya nak ya, ini N0 sebelum dipanaskan. Tapi setelah dipanaskan dia menerima kalor, maka dia mengalami penguaian. Nah, penguaian itu nih bertambahnya delta L. Nah, jadi kan dari posisi awal ini sebelum dipanaskan sampai sini, ternyata setelah dipanaskan dia bertambah panjangnya. Itu delta L. Jadi yang dinamakan mengalami penguaian, pertambahan panjang. Nah, dari konsep penguaian panjang itu, maka didapatkanlah konsep atau rumus matematikanya dicari bahwa penguaian panjang itu L1, berarti panjang akhir setelah suhu berapa? Sama dengan L0 tutup kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T itu perubahan suhu anak ya. Alfa di sini menyatakan koefisien muai panjang. Sedangkan delta T di sini dia menyatakan perubahan suhu.
yang namanya perubahan suhu, dia ada suhu akhir dengan suhu awal. Yang mana suhu awal? Berarti dia adalah T0. Ini suhu awal. TT berarti suhu atau T1 atau TT bisa dikatakan sebagai suhu akhir. Makanya delta T di sini suhu akhir dikurang suhu awal. Boleh kalau kamu pakai suhu TT terakhir boleh T1 juga boleh. Ini ya rumusnya. Bagaimana konsepnya? Jadi nanti kalau dalam aplikasi soalnya, nih cara jawab soal ke aplikasi soalnya. Nah, pada suhu, ingat suhu 15 derajat Celcius, ada derajat Celcius. Kalau satuan derajat Celcius itu berarti dia menyatakan suhu. Berarti ini suhu ya. Ini pastilah T. Boleh T besar, boleh T kecil, nggak apa-apa. Di sini kan T besar ya sedang. Terus ada lagi nggak T-nya? Ada 2 T-nya, berarti ada T juga. Sekarang kita tentukan mana yang awal dengan yang akhir. Yang awal itu pasti yang lebih kecil. 15 dengan 70. Berarti yang paling kecil siapa? 15. Maka 15 ini adalah T0. Yang besar 70. Berarti dia adalah T1. Paham nggak ya? Ingat ada koefisien. Koefisien mulai panjang atau mulai panjang berarti dia adalah alfa. Terus ada meter, panjang kawat berarti di sini adalah m. Pada suhu berapa nih T0? Berarti di sini adalah L0-nya. Panjang 0. Sekarang yang ditanya di soal apa? Panjang kawat kemudian, namanya kemudian berarti setelah. Berarti yang ditanya LT. Pertambahan panjang kawat berarti pertambahan suhu. Kalau dibilang pertambahan suhu berarti delta T. Jadi kalau ada kata pertambahan panjang maka pastilah dia delta L karena panjang tadi L simbolnya. Nah, dari situ gimana? Misalnya panjang kemudian berarti kita pakai rumus yang LT tadi nih. L akhir L0 1 kali alfa kali delta T. Delta T-nya kita mulai dulu. Delta T-nya T1 dikurang T0. T1-nya tadi 70 dikurang 15. Udah dapat 15 ini nak. Selesaikan dulu. Baru kita kalikan dengan koefisien ini. Sudah dapat sini. Masuk ke L0 70. Masuk ke 1. Alfanya masuk ke nilainya 0,01. Delta T-nya sudah dapat kita 55. Sudah. Mari kita selesaikan dulu. Ingat kali bagi tambah kurang. Berarti yang mana duluan? Selesaikan kali bagi tambah kurang. Ini ada tambah, ini ada kali. Tapi kita selesaikan dulu yang kalian minat. Baru kita jumlah. Kalikan 55 kali 1 berarti 55. Belakang komanya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang koma harus ada 5. Tulis dulu 55. 55. Belakang koma ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Kan hasilnya? Sudah dapat kita kalikan, baru kita tambah ke dengan 1. 1 tambah 0 pastilah 1. Tinggal nolnya ikut ke. Ya. Sudah selesai. Ingat dalam kurung ini menyatakan kali. Jadi tinggal kali ke 70 dikali 1,00 itu maka hasilnya 70,030. Sudah selesai? Belum. Karena dia minta aku pertambahan. Pertambahan itu ingat berarti L1 dikurang L0. L1 sudah dapat, kurang ke dengan L0. Maka dapatlah pertambahannya 0,0. Paham ya nak? Oke. Kalau sudah sama nak, pemuaian luas. Nah konsepnya sama nak ya. Kalau tadi kan pemuaian panjang itu pertambahan panjang. Tapi kalau pada pemuaian luas,
Kalau luas tadi alfa, panjang tadi koefisiennya adalah alfa, ya. Kalau pada luas dia koefisiennya adalah beta, ini beta, beta. Ini alfa, beta. Kalau alfa untuk panjang, kalau beta untuk luas, ya. Nah, dari ini di situ secara matematisnya hubungannya ini bahwa kalau kita ingat kan, tadi rumus konsep awalnya itu L1 L0 1 plus alfa kali delta T. Ini untuk panjang ya nak? Ini untuk panjang. Sekarang kamu banding ke panjang dengan luas, apa perbedaannya? Hanya simbolnya. Kalau luas kita ganti dengan A, yang alfa kita ganti dengan beta kali delta T. Dan ingat bahwa nilai beta itu sampai 2 kali alfa. Jadi koefisien beta itu 2 kali dari koefisien panjang. Oke. Sekarang penerapan ke soalnya. Kamu nak secara matematisnya sama pengerjaannya dengan soal yang tadi, ya. Kita tentukan dulu dengan berbentuk persegi panjang dengan sisi S. Sisinya 20 cm. Tuh suhunya ada 2. Tetapi ini T. Kita tentukan dulu sini T. Yang kecil dia T0, yang besar dia T1. Ya kan? Koefisien muai panjang, nak. Koefisien muai panjang berarti apa? Alfa, bukan beta. Kalau beta itu koefisien muai luas. Terus tentukan pertambahan panjang, berarti yang ditanya adalah delta A, pertambahan. Sekarang kalau kita nak cari delta A itu rumusnya A0 beta kali delta T. Yang kita butuh berarti A0-nya sudah ada belum di soal? Belum ada, kita cari. Nilai betanya sudah ada belum? Belum, harus kita cari. Nilai delta T-nya sudah ada belum? Belum, kita cari. Yang paling mudah kita cari dulu delta T. Bahwa delta T itu T1 dikurang T0 di 125 maka dapatlah 100. Dapat cukup delta T. Cara lagi beta. Beta itu modalnya apa rumusnya? Beta itu kan 2 kali alfa kali itu. Maka betanya berapa nak kita dapat? Jadi betanya itu kita dapat nih 0,00024. Dapat sudah. Tinggal sikok lagi yang belum kita dapat apa? A0. A0-nya itu apa? Luas mula-mula. Kita lihat dia bentuknya apa nak? Persegi. Persegi itu rumus luasnya apa nak? Sisi kali sisi. Kok didapatlah sisinya tadi 20, ya? 20 kali 20 maka A0-nya 400 cm. Sudah dapat semua? Sudah. Baru kita masuk ke rumus. Kalau diperoleh hasil bahwa delta A itu sama dengan 0,096. Ya, Bu rasa cukup jelas ya. Terus ini penguaian volume. Penguaian volume. Jadi apa? Sama dengan pemuaian volume, ya. Pemuaian panjang, pemuaian luas itu sama. Ganti B, namanya volume, berarti kita ganti ini, ya, dengan F0, F01. Ininya ganti. Kalau panjang tadi kan kita alfa, luas, beta, maka kalau volume dia adalah gamma. Dan gamma itu gamma itu nilainya 3 kali alfa. Tuh nilai koefisiennya. Caranya gimana? Tetap sama dengan yang tadi, ya, tetap sama. Cara pengerjaannya juga tetap sama. Terus apa masalah yang ditimbulkan dari pemuaian dan hidup
antara kaca jendela itu kenapa kalau ada kalau dia nggak diberi renggang, didaftarkan dia mengalami pemuaian, maka kaca jendela itu bisa pecah. Terus sambungan jembatan dia diberi celah. Jadi kalau otomatis ukuran besi itu bertambah, maka dia menempati celah-celah yang kosong tadi, tidak melengkung ke atas. Jadi sambungan rel sama juga. Terus penerapannya ada yang pengelingan, terus keping metal, pemasangan bingkai roda logam pada pedati dan kereta api. Oke, Ibu cukupkan materi pembelajaran hari ini. Ibu kira sudah cukup jelas. Jika kurang jelas boleh kita diskusikan di WA group atau di GC ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum